Halo. Baik. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Firman Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan Amin. bersama-sama diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Dr. Roni Worang dari Manado. Beliau akan membawakan topik khusus, karir, bisnis, dan keluarga. Waktu kami berikan, silakan Pastor. Baik, selamat malam, shalom semuanya. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali, ya. Shalom. Malam. Selamat malam. Ini rasa-rasanya Bu Ayu baru bulan ini ya yang saya tidak ada masalah. Bulan-bulan kemarin selalu main pending dulu. Main pending. Iya, oke, baik. Saya ada topik menarik untuk teman-teman semua yang tadi sudah disebut oleh Bu Ayu. Karir, bisnis, dan keluarga. Nah, saya harapkan ini adalah pembekalan yang bagus karena saya tahu banyak di antara Bapak Ibu, baik sebagai pelayan, baik sebagai eh, orang biasa di dalam jemaat, tapi juga punya usaha. Nah, saya minta maaf lagi-lagi, saya tidak bisa mengikuti pada forum diskusi sebentar karena besok jam 7.30 WIB saya sudah harus ada di kelas Kampus Merdeka. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin punya anak, punya cucu, punya ponakan yang lagi ngambil Kampus Merdeka, terutama yang kuliah di IPB, yang kuliah di Diponegoro, yang kuliah di Brawijaya, yang kuliah di sampai kepada Universitas Al-Azhar pun itu mahasiswa mahasiswa saya ada yang duduk di kelas. Ada 2 orang dari Al-Azhar dan dua-duanya laki-laki. Tapi puji Tuhan lah karena Tuhan memakai kita dengan cara yang indah. Mereka tahu, semuanya mereka tahu saya ini pendeta, mereka tahu saya ini pastor, tapi mereka enjoy mengikutinya. Saya katakan mereka enjoy mengikutinya karena ya biasalah kalau teman-teman yang pengalaman jadi dosen, apalagi untuk kelas-kelas yang sifatnya online, itu kalau baru 5 orang yang menghilang dari kelas itu masih belum apa-apa. Saya punya mahasiswa 25 sebenarnya, tapi sudah menghilang 5 orang, jadi 20 itu masih tetap setia untuk mengikutinya. Dan di kelas saya ya, yang Kristen itu cuma 2 orang. Dan saya tidak tahu ada di kelas lain sih, tapi kalau yang dari Unsrat sendiri, Universitas Samratulangi sendiri, tidak ada di kelas saya. Tapi di kelas-kelas lain, mereka ada. Oke, karena itu mari kita tinggalkan dulu. Yang pasti saya tidak bisa mengikuti diskusi sebentar, mohon dimaafkan. Nanti ada waktu Tuhan lah, di mana saya bisa mengikuti diskusi sebentar. Jadi sebentar mungkin selesai doa uh, firman, mungkin saya mohon pamit karena saya sudah harus uh, siap-siap untuk materi besok. Saya harapkan screen sudah nampak di layar HP ataupun laptop Anda. Dan sebagaimana yang saya sudah katakan dan juga Ibu Ayu katakan, kita akan belajar malam hari ini tentang karir, bisnis pada satu sisi, tetapi keluarganya juga tetap adalah hebat. Jadi karir Anda, bisnis Anda, keluarga Anda harusnya sama-sama hebat, sama-sama luar biasa. Dasar firman Tuhan saya ambil dalam Ibrani 11 ayat 7, di mana di sana dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan
Karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dari ayat ini kita boleh melihat satu peristiwa dalam perjanjian lama diberikan rekomendasi di dalam perjanjian baru. Rekomendasi yang ditulis oleh penulis surat Ibrani, di mana iman Nuh, perhatikan di sini, ya, perhatikan di sini, dia mempersiapkan bahtera. Tapi lihat bahwa pertama-tama dia menyelamatkan terlebih dahulu adalah keluarganya. Dan ketika dia menyelamatkan keluarganya, Allah punya maksud bukan hanya keluarganya diselamatkan, tetapi menyelamatkan sebuah bangsa. Ya, menyelamatkan sebuah bangsa. Menyelamatkan sebuah bangsa dari mana? Dari hukuman dari Allah. Dan itu perjanjian baru memberikan kesaksian, tindakan Nuh itu dikatakan itu ditentukan untuk menerima kebenaran. Dan kebenaran itu sesuai dengan imannya Nuh. Nah, kalau misalnya Nuh diajarkan untuk dia menyelesaikan pembangunan bahtera, dalam tanda petik, kalau kita hubungkan dengan kita sekarang, itulah pekerjaan kita, itulah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, itu demi kepentingan keluarganya. Masa kita saat ini tidak mampu bekerja, mencari nafkah, berusaha, berbisnis, tapi keluarga kita hancur. Nah, karena itu, pokok pertanyaan yang harus kita rumuskan pada malam hari ini adalah, mana yang penting? Karir, bisnis, atau keluarga? Nah, kalau kita menjawab bahwa tiga-tiganya penting, maka kita pun harus bertanya terlebih dahulu, untuk siapakah kita bersusah-susah kerja, kita susah-susah meniti karir, kita susah-susah di dalam hal berusaha, berbisnis, itu sebenarnya untuk siapa? Makanya ini dasar yang bagi saya sangat penting. Oleh karena apa? Oleh karena kebanyakan kita sudah capek-capek berusaha, sudah maksudnya berjuang dengan mati-matian, kadang-kadang istri, anak, atau suami sudah tidur di rumah baru pulang. Tapi perhatikan, justru karena hubungan yang seperti itu, malah seakan-akan keluarga tidak dapat menikmati. Lalu kita dengan pembelaan diri, ya, saya pakai tanda petik, pembelaan diri, kita berkatalah, saya kan banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi perhatikan, keluarga itu bukan hanya butuh uang. Keluarga itu bukan hanya butuh finansial, butuh aset. Bukan cuma itu. Keluarga itu membutuhkan yang namanya kasih sayang dan perhatian. Mari kita perhatikan ini. Apakah masalah keluarga itu hanya urusan mereka yang sudah berkeluarga saja? Bagaimana dengan, karena saya perhatikan sekarang, banyak anak-anak muda yang karena sibuk mengejar karirnya, seakan-akan menikah pun sudah enggan. Kalaupun menikah, biasanya ya cukup kita berdua aja lah, nggak usah punya anak. Perhatikan, ini fenomena-fenomena yang sudah mulai bermunculan, sudah mulai dianut oleh keluarga-keluarga muda Kristen masa kini. Nah, karena itu mari kita coba lihat bagaimana seorang Nuh coba membangun karirnya, bisnisnya hebat, tapi keluarganya juga hebat. Kita perhatikan dalam ayat pembacaan kita yang merupakan rekomendasi penulis perjanjian baru bahwa Nuh melakukan pembangunan bahtera, tapi perhatikan itu untuk kepentingan keluarganya. Dia menyelamatkan keluarganya. Bahkan
Kalau Anda perhatikan, Anda membaca kisah lengkapnya di dalam kitab Kejadian, Anda boleh perhatikan, Nuh malah mendatangi calon-calon anak mantunya. Untuk apa? Untuk keluarga dari calon-calon anak mantunya itu bisa masuk bersama-sama di Bahtera, sehingga mereka juga bisa selamat. Tidak tertulis di Alkitab, tetapi imajinasi saya, Nuh bukan hanya berbicara kepada calon-calon anak mantu mereka, tetapi juga dengan keluarga-keluarga mereka, orang tua dengan kakak adik dari calon menantu mereka. Tapi apa yang terjadi? Kitab Kejadian menyaksikan bahwa kedatangan Nuh malah ditertawakan, dianggap mengolok-olok. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal itu? Mari kita perhatikan hal ini. Yang pertama, keharmonisan dalam keluarga sangat menentukan pengembangan karir seseorang. Coba, ketika Anda keluar rumah untuk bekerja, ketika Anda merasa harus buru-buru ke kantor karena tugas pekerjaan menumpuk, karena lagi mengejar timeline, time limit, dan misalnya orang rumah itu ternyata melepas Anda dengan tidak damai sejahtera. Mungkin anak lagi marah-marahin kita, atau istri atau suami kita lagi marah-marahin kita. Itu akan sangat beda suasana di kantor dengan ketika kita dilepas dari rumah dengan damai sejahtera. Ada bedanya. Salah satu perbedaannya adalah Anda akan lebih mudah berkonsentrasi di tempat pekerjaan kalau orang rumah Anda melepas Anda dengan damai sejahtera. Nah, apalagi kalau misalnya Anda meninggalkan rumah, sebagian besar anggota keluarga Anda mungkin belum bangun. Mari perhatikan. Mari perhatikan di sini. Banyak di antara kita karena kesibukannya, mungkin kita boleh berkata, saya kan sibuk untuk kepentingan keluarga, dan saya sibuk seperti ini tidak mengurangi iman kepercayaan saya kepada Tuhan. Anda boleh mengatakan seperti itu, tetapi perhatikan, bentuk kasih sayang dan perhatian kita, mereka juga butuhkan. Sehingga kita boleh melihat keluarga harmonis, maka seseorang dapat mengembangkan karir, bisa mengembangkan usaha secara tenang dan nyaman. Ya. Anda walaupun seabrek, ya, Anda harus mengerjakan tugas-tugas yang mungkin seperti inilah, ya, Anda bisa kerjakan. Tapi karena keluarga Anda melepas dengan suasana yang damai, yang harmonis, waduh, itu berbeda. Walaupun yang tumpukan buku tadi ditambah 3 kali lipat, Anda masih katakan saya sanggup. Karena apa? Karena keharmonisan rumah tangga itu akan membuat Anda lebih produktif, lebih semangat, lebih konsentrasi dalam pekerjaan. Karena itu saya ingin mengatakan, jangan sekali-kali Anda mengabaikan keharmonisan keluarga. Oke, mungkin kenyataannya seperti itu. Tapi mari perhatikan, tidak ada manusia di dunia ini yang akan menghadapi kehidupan 36-48 jam dalam sehari hidupnya. Nggak ada. Semuanya juga sama 24 jam dalam sehari. Mengapa kita terlalu terikat dengan rutinitas kita? Jangan-jangan kita terikat dengan rutinitas kita bukan karena kesibukan kita, tetapi kita yang kurang mampu melakukan manajemen waktu. Atau jangan-jangan Anda cepat-cepat ke kantor untuk apa? Mungkin Anda ingin cepat-cepat hadir di ruangan kantor karena Anda akan menghubungi orang-orang yang Anda tahu, keluarga Anda nggak boleh tahu.
Hati-hati. Dan ini fenomena saat ini. Hal yang kedua, kalau kita berbicara tentang karir dan bisnis hebat, keluarga juga hebat, adalah mari kita lihat tanda-tanda dalam dunia kerja yang menunjukkan seseorang itu punya keluarga yang hebat di rumahnya. Yang pertama, ia dihormati di rumahnya. Otomatis dia juga akan dihormati di pekerjaannya, di usahanya, di bisnisnya. Itu pasti. Ya. Oke, Anda boleh berkata, ya saya dihormati di tempat pekerjaan saya. Semua anak buah saya hormat, semua anak buah saya tunduk kepada saya. Tapi tidak demikian dengan di rumah. Saya bisa seperti itu. Anak buah di kantor bisa tunduk semuanya. Tapi perhatikan, mungkin hal itu terjadi karena Anda masih sembunyikan mereka. Yang di rumah itu Anda masih sembunyikan. Tetapi ketika orang di kantor Anda tahu bahwa istri Anda, anak-anak Anda, ponakan Anda tidak menghargai Anda, bahkan jangankan itu, ada kalanya juga pembantu kita sendiri tidak menghormati kita. Satu saat, tinggal tunggu waktu, Anda juga tidak akan dihormati oleh mereka. Karena itu saya boleh mengatakan bahwa sebenarnya kalau Anda ingin dihormati, barometernya adalah keluarga Anda. Keluarga Anda menghormati Anda, pasti di tempat pekerjaan, di tempat bisnis Anda juga akan dihormati oleh rekan bisnis, oleh mungkin kompetitor bisnis Anda, atau bahkan mungkin oleh atasan maupun bawahan Anda yang lain. Ya, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ia dirindukan di rumahnya. Maka saya berjamin orang-orang yang dirindukan di rumahnya ketika dia ada di tempat pekerjaan, dia juga akan disambut dengan baik. Karena apa? Karena orang-orang di tempat pekerjaannya, orang-orang yang ada di tempat usahanya juga merindukan akan kehadirannya. Sehingga di rumah, di kantor, sama-sama orang itu akan dirindukan. Kenapa dirindukan? Karena membawa suasana baru. Karena kehadirannya begitu berarti. Yang ketiga, ia penuh antusias, dia penuh semangat dalam pekerjaan. Dia penuh energik dalam pekerjaan. Kenapa? Karena tidak ada hambatan di rumah. Ya. Sehingga bisa saya katakan bahwa kesuksesan Anda di pekerjaan, kesuksesan Anda di usaha, di bisnis Anda, itu sangat ditentukan dari sikap orang-orang rumah terhadap Anda. Dan yang terakhir, ya terakhir untuk slide ini, tanda-tanda dalam dunia kerja yang menunjukkan seseorang itu punya keluarga yang hebat di rumahnya, ia memiliki situasi emosi yang relatif stabil. Ya, memang betul dalam teori kepemimpinan Anda harus menjadi seorang pemimpin yang sulit ditebak. Tetapi yang sulit ditebak itu adalah sikap dan keputusannya yang sulit ditebak. Ya, bukan karena apa? Bukan karena sikapnya yang keputusannya yang sering berubah sehingga membuat dia sulit ditebak, bukan itu. Tetapi lebih kepada bahwa kadang-kadang kok dia bisa seperti ini ya, pendekatannya kok bisa seperti inilah ini ya, tapi kok tiba-tiba lain pendekatannya, dan semuanya enjoy ya. Itu jangan sampai kejadian ketika misalnya Anda memimpin rapat dan kebetulan Anda terlalu banyak filler dalam berkomunikasi, akibatnya apa? Mungkin peserta rapat Anda tidak banyak-banyak aman. Mungkin cuma bilangannya belasan orang.
Tapi perhatikan, mungkin 2-3 orang yang duduk agak menjauh dari Anda sudah mulai mencatat. 1 kali dia sebut 2 kali dia sebut 3 kali dia sebut nanti setelah meeting, ada peserta meeting Anda, lalu kemudian menjumlahkan, kamu berapa kali dengar dia kamu berapa kali, kamu berapa kali. Itu yang dimaksudkan dengan pemimpin itu harus merupakan seorang yang tidak dapat ditebak. Ya, perhatikan di sini. Seorang pemimpin itu emosinya stabil. Stabil. Bahkan ketika situasi lagi panas, suasana meeting lagi panas, dia tetap adem. Dia tetap stabil dengan keademannya. Itu ya. Itu ciri-ciri dari seorang pemimpin yang memang keluarganya juga keluarga yang hebat. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda yang sedang menempuh karir di dunia pekerjaan Anda yang sedang menempuh bisnis Anda, bahkan tidak terkecuali, karena di sini juga banyak teman-teman hamba Tuhan yang juga ikut di dalam Zoom meeting ini. Ya, di dalam pelayanan juga seperti itu. Saya belakangan ini, beberapa hari terakhir ini, perasaan saya ikut digelisahkan dengan ada satu kasus yang terjadi di NTT. Memang seorang pastor Katolik ya, dikabarkan meniduri jemaatnya. Ya, mari kita perhatikan hal ini. Jangan-jangan sampai kemudian, jangan sampai kemudian ada di antara Anda yang naik mimbar khotbah tetapi melakukan perselingkuhan, melakukan persinahan. Karena apa? Karena Anda tidak menjaga keluarga Anda. Boleh sukses dalam pelayanan, tetapi keluarga juga harus sukses. Boleh sukses dalam pekerjaan, keluarga juga harus menikmati kesuksesan Anda. Boleh sukses dalam bisnis, tapi keluarga juga yang pertama menikmati keberhasilan usaha Anda, bukan orang lain. Bukan will atau pill Anda yang menikmati. Ya, Anda mungkin disegani di dunia usaha, tetapi yang pertama menikmati keuntungan perusahaan Anda itu adalah wanita idaman lain. Keluarga Anda belum pernah Anda ajak ke Paris, tetapi Anda sudah berduaan dengan Will ke Paris. Di mana itu? Di mana prioritas Anda? Anda berusaha untuk siapa? Ya, katanya Anda banting tulang sampai ngorbanin tidak ketemu istri anak ketika mereka masih bangun. Katanya itu untuk kepentingan keluarga. Giliran sukses, orang lain yang nikmati. Oke. Mari kita perhatikan ya, apa kiat-kiat untuk menjadikan karir dan bisnis hebat, tapi keluarga juga hebat. Yang pertama, berilah sedikit waktu untuk membagi waktu Anda, perhatian Anda, dan cinta kasih Anda kepada anggota keluarga Anda setiap hari. Setiap hari. Sisihkan waktu Anda. Betul, Anda katakan, saya nggak punya waktu untuk bicara dengan anak saya, dengan istri saya. Tapi dunia sekarang kan sudah kecil. Berapa susah Anda telepon dia? Berapa susah Anda video call dengan dia? Dengan mereka. Tidak ada susahnya. Dan usaha Anda pasti tidak akan mengalami kemunduran yang signifikan hanya dengan Anda mengorbankan waktu Anda 5-10 menit untuk melakukan video call kalau memang Anda tidak bisa pulang. Tapi jauh lebih baik, saya sangat memberikan apresiasi bagi keluarga-keluarga, bagi rekan-rekan pengusaha, rekan-rekan
yang menempuh karir di dunia pekerjaan, ya, memanfaatkan istirahat makan siang itu untuk pulang ke rumah. Atau saya juga bangga dengan orang-orang yang pergi ke tempat pekerjaan tidak jajan, tapi bawa makan, bawa bekal dari rumah. Ya, saya punya teman yang sama-sama kami membuat satu PT di Manado. Saya kagum karena apa? Karena setiap hari dia nggak mau makan, walaupun kita bisnisnya itu salah satunya adalah bisnis cafe and resto. Tapi saya eh, melihat dia selalu bawa makanan, dan dia akan memprioritaskan makan makanan yang dibawa dari rumah. Kalaupun dia lihat ada menu yang enak di cafe and resto kami, dia cuma ambil beberapa potong sesuai dengan kemampuannya. Dia makan dengan bekal dari rumah. Dia makan dengan bekal dari rumah, ditambah dengan menu yang dia 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 tertarik di apa cafe and resto kami. Ya, itu yang perlu kita teladani orang-orang seperti itu. Yang kedua, jalani tanggung jawab Anda secara baik dan bertanggung jawab. Baik sebagai kepala keluarga maupun Anda sebagai anggota keluarga Anda. Ya, perhatikan, jangan mentang-mentang Anda kepala keluarga, Anda merasa Anda yang harus didengar. Karena perhatikan, walaupun Anda pria, walaupun Anda suami, tapi perhatikan Anda juga adalah bagian dari keluarga itu. Jadi mampu-mampulah Anda membedakan kapan Anda sebagai kepala keluarga, kapan Anda sebagai anggota keluarga yang pengen melebur bersama. Yang ketiga, ikut serta membawa dan menjaga suasana harmonis, damai, dan menyenangkan ke keluarga Anda. Perhatikan, banyak di antara Anda terlalu menuntut. Menuntut kepada istri, menuntut kepada suami, menuntut kepada anak. Papa, mama, sudah capek, butuh istirahat. Ya, bukan cuma Anda yang butuh hal itu. Keluarga Anda juga mau. Dan keluarga Anda juga mau mendapatkan perhatian dari Anda. Nah, apa yang terjadi kalau Anda melakukan tiga hal itu? Hasilnya, Anda akan melihat dukungan orang-orang di rumah Anda untuk mencapai puncak karir maupun usaha Anda. Bahkan anak-anak Anda pun akan punya cita-cita seperti Anda. Saya dengan teman saya yang sama-sama buat perusahaan tadi yang saya ceritakan tadi, itu sudah lama berkenalan, tapi dengan anaknya saya baru istilahnya baru bikin pendekatan-pendekatan dengan anaknya. Saya tanya, anaknya ini masih kelas 2 SMP. Saya tanya ke dia, Moren, karena kebetulan namanya Moren. Kamu sudah punya cita-cita? Sudah, Om. Apa cita-cita? Pengen jadi bankir. Hah? Saya bilang, serius loh? Iya, Om. Bah, ingin ikut jejaknya Papa ya? Iya dong, Om. Oh, berarti Papa jadi idola kamu ya? Dia bilang, tepat sekali, Om. Perhatikan ini. Ya, tepat. Dia bilang, tepat sekali, Om. Perhatikan ini. Tapi, aduh, sangat disayangkan. Ambil contoh ya, kita kadang-kadang saya malu diri. Kadang-kadang anak-anak hamba Tuhan, ih, tidak ada yang mau jadi seperti bapaknya atau seperti mamanya. Kadang-kadang papa mama pendeta, tapi anak tidak ada yang mau jadi pendeta. Ya, terlepas dari masing-masing punya panggilan ya, terlepas daripada itu. Tapi mari kita coba koreksi diri. Jangan-jangan karena kesibukan kita dalam pelayanan, anak-anak kita tinggal mendapatkan sisa waktu. Kalaupun dapat. Kadang-kadang karena sibuk pelayanan, saya menjadi saksi mata dari salah satu dosen kami waktu saya kuliah di Makassar. Bapak sibuk dengan pelayanan.
bawa seminar ini, bawa seminar itu, sampai keluar kota. Mamanya sibuk dengan KKR di kota A, kota B, kota C, bikin KKR. Akhirnya apa? Anaknya ini bilang ke mamanya dan papanya, saya benci pelayanan. Saya benci pelayanan. Perhatikan. Jadi kalau saya berbicara malam hari ini tentang karir, bisnis, dan keluarga yang hebat, itu bukan cuma untuk jemaat biasa, jemaat Tuhan yang biasa. Tapi saya juga berbicara dengan hamba-hamba Tuhan. Hati-hati. Ya, memang betul, saya tidak bisa mengabaikan atau saya tidak bisa juga memaksakan bahwa semua anak kita yang hamba-hamba Tuhan harus jadi hamba Tuhan. Karena masing-masing punya calling, masing-masing punya panggilan. Akhirnya saya mau ingatkan, jangan sampai karena kita sibuk pelayanan, akhirnya anak-anak malah jadi benci pelayanan. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu sebabnya ya saya mempersiapkan firman Tuhan ini untuk kita semua, baik untuk Anda sebagai pengusaha murni, untuk Anda sebagai karyawan baik pemerintah maupun swasta, maupun Anda sebagai hamba Tuhan. Mari perhatikan, Anda boleh disanjung-sanjung oleh jemaat. Anda boleh dihormati oleh jemaat sendiri, tapi perhatikan. Saya setuju dengan perkataan bahwa untuk ukuran hamba Tuhan akan terlihat dihormati di rumahnya di mana. Mari perhatikan. Kalau hamba Tuhan tersebut berkhotbah, ya, tolong perhatikan. Biasanya kita patokan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan itu kalau semua jemaat memberikan aplaus, semua jemaat berkata kepada pendetanya, terima kasih Pak, firman yang memberkati. Itu sebenarnya bukan ukuran. Kalau Anda mau melihat keberhasilan seorang hamba Tuhan adalah kalau dia khotbah, perhatikan anggota keluarganya. Kalau anggota keluarganya mencatat khotbahnya, memperhatikan khotbahnya dengan seksama, itu baru Anda katakan hamba Tuhan yang hebat. Jangan sebaliknya. Hamba Tuhan itu sementara berkhotbah, berapi-api, orang ketawa, hahaha, atau orang menangis dengan berlinang-linang air mata, tetapi istri atau suami atau anaknya lagi sibuk main HP. Nonsens itu. Kenapa nonsens? Karena itu cerminan. Kenapa keluarga pada sibuk dengan HP? Karena keluarga mengatakan khotbahmu tidak cocok dengan kehidupan sehari-harimu. Karena kenapa? Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena sebenarnya orang terdekat dari hamba Tuhan itu, yang tahu luar dalamnya hamba Tuhan itu adalah keluarganya. Nah, untuk Anda yang bukan pelayanan, Anda mungkin pebisnis, Anda mungkin sedang meniti karir dan sedang dipersiapkan untuk menjadi pejabat di tempat pekerjaan Anda. Perhatikan di sini. Anda boleh dihormati, disegani di tempat pekerjaan Anda. Tapi bagaimana dengan rumah tangga Anda? Apakah Anda juga dihormati di rumah Anda? Apakah Anda juga disegani? Ya, diberikan penghormatan, apresiasi seperti dia menerimanya di kantornya? Dihormati dan disegani oleh istri, suami, ataupun anak-anaknya? Nah, ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semuanya, bahwa karir, bisnis, pelayanan hebat seharusnya menghasilkan juga keluarga bintang 5. Bukan cuma hotel ya berbintang 5, keluarga juga harus bintang 5. Nah, keluarga bintang 5 bukan diukur dari memiliki aset yang wow, bukan. Ukuran keluarga bintang 5 diukur dari apa yang dipunyai
pelayanan yang terbaik yang ditunjukkan oleh setiap anggota keluarga, sampai kepada kepuasan yang bisa dirasakan oleh setiap anggota dalam rumah. Dan jangan lupa, perlakuan dari keluarga inti terhadap orang-orang di rumah yang lain. Anda mungkin punya tukang kebun, Anda mungkin punya babysitter, Anda mungkin punya pembantu di rumah. Mereka bisa merasakan hubungan yang dekat dengan Anda atau tidak. Mereka bisa dibawa kepada Tuhan Yesus tidak ketika mereka berinteraksi dengan Anda di rumah, dengan orang-orang di rumah. Perhatikan. Ya, perhatikan. Saya minta maaf dan saya minta kalau ada di antara Anda yang seperti itu, tolong bertobat sekarang. Yaitu apa? Jangan sampai ada di antara Anda yang punya pembantu, pembantunya tidak pernah diajak ke gereja. Liburkanlah dia pada hari Minggu pagi sampai siang. Dia juga butuh pelayanan rohaninya. Ya, bukan cuma Anda yang butuh pelayanan rohani. Mereka juga orang-orang yang bekerja di rumah kita, baik sebagai supir, sebagai tukang kebun, sebagai pembantu, sebagai babysitter, mereka juga butuh keselamatan. Mereka juga butuh iman mereka dibangun. Yang ketiga, mereka yang memiliki karir hebat pada dasarnya bisa menambah apa yang bisa dimiliki setiap anggota dalam keluarga. Namun, apakah ia bisa menciptakan keluarga bintang 5 di rumahnya? Apakah dia bisa menciptakan suasana wow di rumah? Jangan cuma wow di kantor. Ya. Yang terakhir, keluarga bintang 5 bukanlah hanya sekedar keluarga impian. Setiap kita bisa mewujudkan di rumah kita masing-masing sambil kita terus membangun dan mengembangkan karir, mengembangkan bisnis, mengembangkan pelayanan kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita bisa mengusahakannya. Dan keluarga bintang 5 ini harus kita bangun bersama-sama. Seluruh anggota keluarga, dari kepala keluarga, ibu, ya, ibu, mama, mami, ya, sampai kepada anak-anak, itu perlu menciptakan bersama-sama keluarga bintang 5. Dan saya berani jamin, kalau keluarga Anda keluarga bintang 5, perhatikan, karir Anda, usaha Anda, pelayanan Anda, saya berani jamin, melesat, naik, dan tidak pernah akan turun. Tidak pernah akan jatuh. Karena apa? Karena Anda membangun karir, Anda membangun usaha, Anda membangun pelayanan yang baik tanpa mengabaikan keluarga Anda. Sehingga Anda boleh lihat, ya sama seperti Nuh. Nuh selamat dari banjir besar, dari air bah. Tetapi perhatikan, keluarganya juga ikut selamat. Dan karena mereka, maka bangsa Israel itu selamat, tidak punah dari catatan kehidupan di dunia ini, makhluk hidup di dunia ini. Karena ada seorang Nuh, maka generasi lepas generasi dari keturunan uh, yang diberkati oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan, itu bisa terwariskan. Ya, dan saya yakin itu akan ada di rumah Anda hari ini. Karena kalau apa? Kalau Anda bisa berkarir, bisa berusaha, bisa melayani tanpa mengabaikan keluarga Anda. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya, dan saya percaya apa yang kita sudah pelajari pada malam hari ini
akan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk awasan, untuk peringatan dari firman-Mu. Sebagaimana Nuh ya Tuhan membangun bahtera. Dan bahtera itu boleh dinikmati oleh seluruh anggota keluarganya sehingga keluarganya bisa diselamatkan. Bangsanya bisa diselamatkan ya Tuhan. Maka kami percaya Tuhan Engkau pun akan memakai kami. Dan itu dimulai dari kami sendiri ya Tuhan. Kami boleh membangun karier. Kami boleh membangun bisnis. Kami boleh membangun pelayanan kami. Tetapi keluarga kami juga ikut terbangun. Keluarga kami ikut hebat. Bukan cuma kemampuan kami yang dikenal hebat oleh orang lain. Tapi keluarga kami juga ya Tuhan boleh dilihat hebat oleh orang lain ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ketika kami melayani, kami akan menjadi pelayan-pelayan yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau meminta ya Tuhan, kriteria yang tinggi bagi para penatua, bagi para diaken ya Tuhan dalam perjanjian baru. Keluarga yang dihormati, keluarga yang disegani. Maka kriteria yang sama akan Tuhan lihat di dalam keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama Kristus yang mempunyai firman. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan menyambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Ya, saya serahkan kembali kepada Ibu Ayu. Terima kasih Pastor Roni Worang yang sudah menyampaikan firman Tuhan.